Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua teman-temanku? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi ya. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu teman-teman. Ada seseorang yang ketarik energinya, dan seseorang tersebut sepertinya telah menemukan sesuatu yang bisa membuat dirinya berubah. Oke, langsung kita baca kartunya. Untuk kartu yang pertama, dia telah dihujam berbagai persoalan, masalah, kericuhan, cekcok, bentrok, tukaran. Bahkan orang-orang terdekatnya mungkin banyak yang menusuk dia dari belakang. Ada yang memanfaatkan dia, bahkan ada juga yang memperbudak dia. Dari situlah dia mulai belajar untuk memahami untuk menghargai orang lain. Muncul kartu kesuburan yang bisa diartikan dia memang mempunyai pemikiran yang saat ini tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Karena mungkin dulunya dia pernah meremehkan seseorang, tidak menghargai seseorang, bahkan mungkin menyakiti seseorang tersebut dengan tanpa perasaan. Dan sekarang dia telah merasakan sendiri semua itu. Ada salah satu seseorang yang selalu dia ingat. Kemungkinan ya, seseorang yang dia ingat itu adalah seseorang yang pernah diremehkan, tidak dihargai, bahkan ditinggalkan tanpa perasaan. Dan yang sesungguhnya seseorang yang selalu ada dalam pikiran dia itu adalah seseorang yang bisa membuat dirinya berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sekali lagi, dia sekarang sudah menyadari bahwa dia telah menemukan seseorang tersebut, seseorang yang bisa merubah hidupnya menjadi lebih baik. Dan kemungkinan seseorang yang dia maksud, seseorang yang ada dalam pikiran dia ini kamu teman-teman. Karena pada saat ini setiap dia memikirkan kamu ya, seseorang yang selalu ada dalam pikiran dia ini, dia selalu pesimis, takut dan malu. Yang jelas yang ada dalam pikirannya dan yang ada dalam hatinya, kamu adalah satu-satunya orang yang bisa membuat dia berubah. Perjalanan hidup dia ini tidak mudah ya, semenjak dia meninggalkan kamu tanpa perasaan. Mungkin meremehkan kamu juga ya, tidak menghargai kamu. Muncul kartu 4 cangkir. 4 cangkir melambangkan suasana hati teman-teman. Suasana hatinya memang sangat-sangat tidak nyaman saat ini. Meskipun mungkin dia banyak hiburan, meskipun mungkin dia banyak teman, tetapi dia merasa sendiri. Ada juga sebenarnya beberapa orang lain menawarkan perasaannya kepada dia. Tetapi penawaran-penawaran perasaan di luar sana tidak sama dengan perasaan yang pernah kamu berikan kepada dia. Muncul kartu The Judgment atau bisa juga kartu karma. Lagi-lagi apa yang dia tabur itulah yang dia tuai saat ini. Piye toki penak zamanku to. Oke, lanjut. Sekali lagi teman-teman, yang jelas dia saat ini sudah sadar bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang bisa membuat kehidupannya berubah menjadi yang lebih baik. Tetapi yang aku rasakan, dia seseorang yang berdealing sama kamu ini saat ini masih ada goncangan dalam kehidupan dia. Entah dalam segi apa ya, entah dalam segi hubungan dia bersama orang-orang sekitar atau keluarganya, atau dalam segi keuangan dia. Dia masih ada permasalahan teman-teman, yang sampai saat ini dia sendiri masih belum bisa menemukan solusi yang terbaik. Yang hanya dia lakukan saat ini hanyalah diam, menutup diri, mengurung diri, mungkin membatasi diri bersama orang-orang sekitar, atau mungkin juga lagi diam sama kamu, tidak berkomunikasi alias satru ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan kartu The Moon. Iya, kartu rembulan.
Kita hanya bisa melihat rembulan pada malam hari, pada gelapnya malam, yang bisa diartikan gelapnya kehidupan dia. Hanya kamu yang bisa menerangi, dan cuma kamu yang bersinar dalam gelapnya kehidupan dia. Wah, kok kayak sebuah lagu teman-teman ya. Cuma kamu. Wah, kok nyanyi. Mohon maaf teman-teman ya, suaranya serak-serak kering. Oke, lanjut. Muncul kartu Ten of Pentacle. Wah, kartu Ten of Pentacle ini melambangkan suatu kelimpahan materi, yang bisa diartikan bahwa dia telah menemukan seseorang yang bisa merubah dia untuk fokus dalam masa depan dan fokus untuk meningkatkan keuangan dia. Muncul kartu The Hangman. Ya, kartu ini menggambarkan seseorang yang diikat ya, kakinya di atas, kepalanya di bawah, digantung teman-teman ya, yang bisa diartikan. Kartu ini bisa diartikan juga kartu jungkir balik teman-teman ya, yang mungkin dia dulu pernah meremehkanmu, menganggap kamu tidak berguna, menganggap kamu halusinasi dan meremehkan kata-katamu, tetapi sekarang jungkir balik. Sekarang dia telah menyadari dengan sendirinya bahwa kamu adalah seseorang yang dia cari selama ini. Muncul kartu keharmonisan. Wah, parah nih. Kemunculan kartu keharmonisan yang mengartikan bahwa dia telah menemukan seseorang yang mungkin nantinya bisa membuat dia harmonis jika dia bersama seseorang tersebut menjalani atau membina sebuah keluarga. Piye taki? Oke, lanjut. Di gambar kartu yang keluar ini ya, ada seseorang yang telah meninggalkan cangkir-cangkirnya, tetapi cangkir-cangkirnya itu masih berdiri utuh, yang bisa diartikan dia seseorang yang berdiling sama kamu ini getun teman-teman. Wah, apa getun itu? Getun itu ya menyesal ya. Penyesalannya, getunnya ini teramat dalam teman-teman ya. Dia telah menemukan seseorang yang selama ini dia cari, tetapi dia malah menyia-nyiakannya. Akhirnya apa? Saat ini dia memaksa dirinya sendiri untuk berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik tentunya ya, sebelum dia memunculkan dirinya di hadapan kamu. Oke, lanjut. Kartu mistis, lagi-lagi energi mistis ketarik dalam readingan kali ini. Oke, kita artikan. Kemungkinan seseorang yang berdiling sama kamu ini meninggalkan kamu dulu ya. Mungkin terpaksa atau dipaksa. Atau juga ada aura negatif yang mendorong dia untuk pergi meninggalkan kamu. Di kartu yang terakhir ini muncul kartu The Emperor. Kartu The Emperor adalah simbol dari kekuatan dan keteguhan pada pendirian. Bisa diartikan bahwa pendiriannya tetap teguh, bahwa dia memang telah menemukan seseorang yang selama ini dia cari. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Sampai di sini dulu perjumpaan kita teman-teman ya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.